Bab 646. Benar-benar dia. Benar-benar dia. Benar-benar dia. Dalam benaknya hanya tersisa pikiran ini, Audrey Han tiba-tiba merasa matanya sedikit panas, ternyata air matanya jatuh keluar. Dia terus mengira, anak yang dilahirkan olehnya adalah anak orang lain, saat itu dia bahkan ingin menggugurkan anak ini. Setelah itu dia memilih untuk melahirkan anak itu, dia mulai pelan-pelan menyayangi kehidupan kecil yang ada dalam perutnya. Setelah itu Sally telah membantunya menyelidiki hal ini, ternyata ini adalah benih dari Davin Ye. Sekali mendengar ini adalah benih dari Davin Ye, membuat Audrey Han seketika langsung hancur. Dia merasa setelah melahirkan anak ini, dia tidak memiliki wajah lagi untuk bertemu dengan Golden Ye. Setelah itu, masa lalu memang sulit untuk dikenang. Audrey Han memejamkan matanya, air mata pun jatuh dari sudut matanya tanpa ada suara, lalu masuk ke dalam bantal kepalanya. Ada apa? Golden Ye yang ada di belakang sepertinya merasakan ada hal yang tidak beres, jadi dia langsung bertanya kepadanya. Audrey Han kembali sadar, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak apa, sekarang sudah malam, apa yang ingin aku tanyakan sudah selesai aku tanyakan, beristirahatlah lebih awal. Setelah itu hening beberapa saat, namun Golden Ye masih tidak tahan untuk bertanya, apa kamu yakin tidak apa? Audrey Han menyeka air matanya sambil tertawa ringan, ada masalah apa yang bisa terjadi pada diriku? Cepatlah tidur. Setelah selesai bicara, dia memejamkan mata terlebih dahulu. Glenn, jika kamu bertemu dengan Daddy kamu pasti akan merasa senang bukan? Ini adalah ayah kandung kamu. Meskipun waktu itu terjadi banyak masalah, tapi Audrey Han sekarang sudah tidak memiliki kekuatan untuk menyelidikinya satu persatu lagi. Dia juga tidak cemburu, karena Golden Ye tidak peduli apakah itu orang yang di depan atau belakang, mereka adalah dirinya sendiri. Audrey Han pun tertidur sambil membawa pemikiran seperti ini. Dia tertidur dengan puas, namun membuat Golden Ye merasa pahit. Setelah dia memberitahu tanggal kepada Audrey Han, seketika merasa ada sentuhan kelembapan di udara, lalu dia pun menebak apakah Audrey telah menangis. Tapi dia tertawa ringan, dan suara tawaan dia itu seperti tidak ada masalah. Sampai ketika Audrey Han telah bernapas dengan tenang, Golden Ye baru pelan-pelan berdiri, lalu memperhatikan wajahnya dengan mengandalkan cahaya sinar rembulan. Saat ini dia menyadari ada sebuah jejak air mata yang tersisa di pipinya. Meskipun sudah kering, tapi ketika dielus, dia bisa merasakan kalau bagian ini sepertinya berbeda dengan bayan lain. Apa dia menangis? Golden Ye menggerucutkan bibinya dan menggerutkan keningnya. Apa karena dia mengingat tanggal itu dengan jelas? Jadi Audrey cemburu, sakit hati, lalu menangis. Tapi alasan Golden Ye bisa mengingat tanggal itu dengan jelas karena waktu itu terjadi terlalu banyak masalah, tidak hanya karena dia menginginkan wanita asing itu, tapi waktu itu juga merupakan hari di mana dia dijebak oleh orang. Dia ingin mengingat hari itu dengan jelas, agar tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari. Melihat jejak air mata itu, Golden Ye pun membungkukkan tubuhnya untuk mencium bagian itu. Gerakannya sangatlah lembut, beberapa saat kemudian dia berbaring di sampingnya, namun hatinya seperti dicakar-cakar. Dalam negeri, Gita terbaring di atas meja dan menulis dengan penuh semangat. Setelah menulis beberapa saat, dia merasa ada yang tidak beres, jadi dia pun membuang kertas itu. Dia menulis ulang satu halaman lebih, setelah melihatnya dia melihat masih ada yang tidak beres, jadi dia menulis ulang lagi. Ketika dia membuang kertas itu, Glenn yang duduk di atas sofa sambil memeluk keranjang buah tidak tahan melihatnya. Bibi Gita, kamu sudah menyia-nyiakan banyak kertas. Mendengar ini, Gita pun memelototi Glenn sekilas. Aku juga tidak menyia-nyiakan kertas kamu, kertas ini aku beli sendiri. Tapi, Glenn memakan satu biji anggur. Bibi Gita, jelas-jelas kamu bisa menulis dengan laptop, tulisan itu bisa dihapus dengan mudah. Mengapa kamu mau menyia-nyiakan banyak kertas? Guru bilang, menyia-nyiakan barang adalah hal yang memalukan. Gita,
Aku tahu. Dia sedikit menarik rambut panjangnya, berkata dengan penuh amarah, aku selalu menulis dengan buruk, menyebalkan. Sebenarnya, Bibi Gita kamu tidak perlu menulis lagi, tidak peduli bagaimana cara kamu menulisnya, Paman tetap tidak akan menggunakan kamu. Mengapa dia bisa tidak menggunakan aku? Gita mendengus kesal, semua hal awalnya memang sangat sulit, pada awalnya memang tidak bersedia untuk digunakan, tapi setelah mencoba beberapa kali, siapa tahu aku bisa berhasil. Glenn mengelus dagunya sendiri, seperti sedang memikirkan sesuatu, Paman begitu dingin, daripada Bibi Gita menjadi sekretaris di perusahaan, lebih baik kamu menjadi pengasuh di keluarga Han. Pengasuh. Gita membelalakan matanya dengan tidak percaya, Glenn kamu ini hantu ya. Kamu ternyata suruh aku untuk menjadi pengasuh paman kamu. Pengasuh ya. Wanita muda seperti aku ini menjadi seorang pengasuh sangat membahayakan bukan? Gerakan makan dari Glenn seketika langsung berhenti, dia menatap datar Gita. Bahaya apa? Gita berdiri ke hadapan Glenn, mengulurkan tangan untuk mendorong dahi Glenn. Dasar kamu anak bodoh, setiap hari selain bisa makan, apa yang bisa kamu lakukan? Jika wanita muda yang cantik menjadi seorang pengasuh, akan mudah bertemu dengan tuan rumah pria yang cabul, nantinya aku akan ditindas oleh orang itu. Glenn menelan anggur yang ada di mulutnya, mengedipkan matanya sambil memiringkan kepala. Tapi Paman adalah tuan rumah keluarga Han, bukankah Bibi Gita ingin ditindas oleh Paman? Gita. Benar, bukankah tuan rumah keluarga Han adalah Andri Han? Jika Andri Han ingin melakukan sesuatu kepadanya, maka dia pasti akan merasa sangat senang. Takutnya Andri Han sama sekali tidak ingin melakukan apapun dengannya. Tidak benar, pikiran konyol apa yang sedang dia pikirkan. Selain itu, mengapa Glenn bisa begini? Mengapa dia bisa mengatakan ini kepada dirinya? Mengapa dia begitu mengerti? Ketika memikirkan ini, Gita langsung memicingkan matanya melihat Glenn. Tiba-tiba dia menarik telinga Glenn. Beritahu aku dengan jujur, mengapa kamu bisa mengerti banyak tentang ini? Apakah kamu tidak belajar dengan baik? Gita terlihat ganas, kekuatan tangannya semakin bertambah, telinga Glenn seketika berubah menjadi merah, lalu dia pun berkata dengan kesakitan, Bibi Gita lepaskan, sakit sekali. Kamu tahu sakit. Lihat apa yang kamu pelajari ini, aku tahu otak kamu ini lebih pintar dari orang lain, tapi hal yang kamu pahami ini terlalu banyak bukan? Selain itu, apakah beberapa hal itu bisa dipahami oleh kamu? Cepat lupakan semua hal yang kamu katakan kepada aku tadi. Aduh! Glenn berteriak kesakitan, dia ingin melepaskan tangan Gita, tapi tidak bisa melepaskannya, sehingga air matanya mengalir keluar. Akhirnya dia hanya bisa berbicara dengan aura membunuh, Bibi Gita, jika kamu tidak mau melepaskan tanganmu, aku akan segera menghubungi Paman dan mengatakan hal yang buruk tentang kamu. Sekali mendengar kata Andri Han, Gita langsung menyerah, dia tercengang beberapa saat, Glenn pun langsung kabur dari tangannya. Dia langsung berlari ke pintu tangga sambil memegang telinganya yang merah, kaki kecilnya sudah melangkah ke atas tangga, lalu menoleh melihat ke arah Gita. Bibi Gita jika kamu berani menindas aku lagi, maka aku akan menghubungi Paman setiap hari, aku akan mengatakan hal yang buruk tentang Bibi, nantinya Bibi Gita akan semakin tidak memiliki kesempatan. Kamu berani? Gita marah, lalu menaruh kedua tangannya di pinggang, kamu tidak boleh menelpon. Aku masih ingin menjadi bibi kamu. Kalau begitu Bibi Gita harus bersikap baik dengan aku, jika Bibi bersikap baik kepada aku, maka aku bisa membawa Bibi menemui Paman. Bersambung.